Maka kalau pagi ini kita hitung-hitung, yang paling banyak pahalanya ini adose para biker. Karena dia datang dari tempat yang jauh. Padahal dia ngajarin itu hitung-hitungannya setiap langkah itu satu pahala atau satu kebaikan. Nah, saat ini sak ubenge rodo montor itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Beda kalau biker. Biker niku mboten dipaksa. Tadi sukarela. Siapa yang mau ikut silahkan gabung. Kan gitu. Berarti sukarela. Ikhlas nih, berarti ikhlas ya, menjaga keikhlasannya kan gitu. Tidak ada paksaan, sing duwe motor kabeh kudu melu, kan itu tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultani yang dirahmati oleh Allah, para tamu dari Biker yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah yang kami hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu dengan suasana yang insya Allah luar biasa. Pertemuan kita ini dipertemukan di masjid dengan rangkaian ibadah, baik itu ibadah sholat maupun juga kita dalam keadaan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini dan pertemuan yang kita laksanakan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kalau biasanya niku saya jam 5.20 mboten meskipun selesai. Niki mau sudah mau itu hasanah pertama, kedua, lalu saya ketiga. Maka nanti saya menyesuaikan jamnya saja. Jadi ya menyesuaikan jam karena semakin banyak itu bukannya semakin bagus, karena semakin banyak itu kalau memang wadahnya itu biasanya sak monten kok tiba-tiba diisi dengan sesuatu yang banyak itu biasanya namun tumpah. Akhirnya ya kita menyesuaikan. Kekuatannya niku 20 menit kok di sini harus sak jam monten niku mungkin ya iso tambah angler kan gitu. Maka kita menyesuaikan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai tadi dengan Quran surat Al-Mulk ayat 15. Mungkin agak cocok kalau wong mikir iki sing cocok opo kan gitu. Maka saya ngambil di ayat itu. Ayat itu berkaitan dengan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah itu mudah dijelajahi. Jadi walladzi ja'ala lakumul arda zalulan. Lalu famsu fi manakibiha, karena mudah dijelajah itu lah iso ya jelajahono. Nah gitu. Nah ini Biker ini
bagian dari menjelajah itu, mengamalkan ayat itu. Jadi menjelajah, touring, piknik itu rangkaian yang hampir sama. Sehingga ketika kita melakukan perjalanan itu tidak hanya sekedar perjalanannya, tetapi bagaimana kita bisa mengambil perjalanan dari yang kita lakukan. Termasuk juga kaitan ayat ini adalah bagaimana kita bisa menundukkan bumi, dan dengan menundukkan itu lalu kita bisa mengambil bagian dari rizki yang Allah berikan. Maka lanjutan ayatnya itu adalah kaitan dengan rizki Allah. Makanlah dari rizki yang Allah berikan. Nah, famsu fi manakibiha, berjalanlah kalian atau jelajahilah kalian di bumi ini. Maka kalau pagi ini kita hitung-hitung, yang paling banyak pahalanya ini adose para biker, karena dia datang dari tempat yang jauh. Padahal dia ngajarin itu hitung-hitungannya setiap langkah itu satu pahala atau satu kebaikan. Nek sakniki sak ubenge roda motor. Nah, ini kalau dari Pakem ke sini kan luar biasa besarnya pahalanya itu. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bagian dari yang dikembangkan. Lalu tahu Masjid Sultani, lalu saling berkenalan, saling memahami, maka di situ sesungguhnya ada kebaikan yang ditebarkan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita biker ini diberi kekuatan, kesehatan, senantiasa istiqomah untuk jelajah di muka bumi ini dalam rangka untuk memberikan inspirasi bahwa yang jauh saja bisa datang ke masjid, mosok sing cerak mboten dugi masjid. Nah, ketang Pak Ketua niku programe hari Sabtu jelajah masjid, sholat subuh berjamaah. Kula bayang iki Senin tekan Jumat neng ndi kan gitu. Jadi buatan suudon loh, ini namun pertanyaan gitu. Jebule sholat subuh yo pas niku nanti. Karena tadi yang disampaikan gitu, tapi insya Allah tidak. Ini menunjukkan dina Setu mawon saged, apalagi Senin sampai Jumat itu pasti memiliki agenda yang lebih penting lagi. Jadi ampun terus iki sholat subuh jamaah dewi Setu wae kan gitu, sesuai program. Nah, tidak. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bulan Ramadan dan berada kita itu di sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Saya sering menyampaikan ini bulan akhir di Ramadan ini itu adalah bulan yang Allah itu menebar promo. Tebar promo. Kalau beli satu dapat satu niku pun rame. Beli satu dapat 10 tambah rame. Nah sekarang itu promone beli satu dapat 1000. Nah, kira-kira do kepingin buatan kan gitu. Karena di 10 terakhir Ramadan ini kan Allah memberikan promo berupa malam Lailatul Qadar. Itu promo, dan itu hanya diberikan kepada kita umat Islam. Umat Islam itu terkenal usianya pendek, 60 tahun, 70, 80, 90 tahun ngoten niku kadose pun kathah rekaose tinimbang senenge. Dahar ya wis rekoso pengen mangan daging ning wis kangelan kan gitu. Maka jarang juga yang 90-100. Maka di usianya di antara itu. Lalu dulu pernah disampaikan ke Rasul, lah kita kalau usianya pendek, ibadah kita ya hanya sebatas itu. Padahal 1 sampai 20 tahun belum bisa ibadah secara fokus. Maka baru 20 sampai 80 misalkan 60 tahun kita melakukan ibadah secara baik misalkan.
maka ini akan memiliki nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad kan gitu. Jadi sahabat-sahabat dulu itu kalau bicara terkait dengan kebaikan, terkait dengan ibadah itu pinginnya memperoleh porsi yang lebih, pinginnya itu unggul. Maka atas pertanyaan itulah lalu turun ayat Al-Qadar itu sebagai jawaban. Ya usianya pendek tidak masalah, tetapi nilai usia pendek itu lalu dikasih bonus oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu memiliki nilai yang khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Mula niku misal niki malam tadi itu Lailatul Qadar ngoten. Jadi montoran dari rumah ke masjid ini berarti sama dengan montoran 83,3 tahun. Kuat mboten kira-kira? Ini baru 8 tahun mawon pun harus dijaga kekompakan, apalagi 80 tahun. Ini atau kita ibadah di sini malam hari baca Quran, maka membaca Qurannya itu kan memiliki nilai yang luar biasa baiknya, yaitu 83 tahun. Akan dikatakan pada malam hari itu atau Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Ini luar biasa. Dan ini hanya diberikan kepada kita umat Islam di bulan Ramadan. Paling banyak memang disebutkan di 10 akhir Ramadan. Maka dikatakan di hadis itu taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Di 10 akhir Ramadan. Jadi kita naikkan kualitas ibadah kita, lalu supaya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang banyak keterangan ulama menyebutkan di 10 terakhir Ramadan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka kalau kita mengupayakan baik dengan cara kita, karena dikatakan wa alaisal insanu illa ma sa'a, manusia itu akan mendapatkan hasil dari apa yang ia usahakan. Kita usahanya apa? Fikir ini usahanya apa? Kalau kita ini setiap hari usahanya apa? Untuk mengupayakan supaya kita menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Maka dari usaha itulah nanti kita akan mendapatkan hasil. Nah, Bapak Ibu, usaha kita itu mesti beda-beda. Yang kita lakukan bisa sama, itu saja motivasinya berbeda, hasilnya juga berbeda. Misalkan kita ibadah itu ada yang masih karena wajib, dihukumi wajib, terus dia takut karo kena dosa, akhirnya dia melakukan ibadah. Sholat niku wajib, nek mboten sholat dosa, akhirnya dia sholat. Atau puasa Ramadan itu wajib, kalau dia tidak puasa Ramadan berarti dia dosa. Berarti puasanya niku terpaksa nopo sukarela. Halo? Aku malah menangkapkan. Kan gitu. Walaupun disebutkan di beberapa ayat itu imanan wahtisaban, itu disuruh mengiringi imanan wahtisaban. Ada yang bisa mengiringi dengan penuh keimanan, ada yang benar berharap pahala dari Allah. Jadi ada yang sukarela, ada yang terpaksa. Ning podo wujude poso. Poso ning yang gerawan wis bersuluk. Wah, ra iso udut iki ana terus. Oh, berarti dia puasanya karena wajib. Akan berbeda dirasakan ketika dia puasanya itu ini bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ini mendekatkan dirinya kepada Allah. Sing janjeni ganjaran itu Gusti Allah, sing bales Gusti Allah. Terus dia ini maca bau mulutnya orang berpuasa itu laksana harumnya minyak kasturi.
di sisi Allah kan gitu. Maka dia motivasinya berbeda, bukan hanya karena kewajiban, tetapi dia motivasinya lebih dari itu. Mula Bapak Ibu, kita kalau belajar Quran itu kan kita lalu diminta untuk memilih. Kira-kira kita itu bagian dari ashabul yamin atau ashabus shimal, kelompok ekstrim kiri kan itu, atau ekstrim kanan. Ya, kelompok yang buruk atau kelompok yang baik kan gitu. Karena Quran kan bagian dari Quran kan hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan kan gitu. Harusnya kita dengan baca Quran itu lalu mampu membedakan halal haram, baik buruk, ini bagus jelek kan gitu. Maka kita membedakan. Nah, kita mau posisi di mana? Nah, ini kalau kita kaitan dengan ibadah tadi, maka ibadah kita juga harus kita posisikan, kira-kira ibadah saya itu di mana. Nah, kalau ibadah kita sudah imanan wahtisaban, insya Allah nanti akan mendapatkan hasilnya itu juga hasil yang baik. Jadi ada orang yang berpuasa karena terpaksa, dan ada orang yang berpuasa karena sukarela. Nah, saya nggak tahu yang di hadapan saya ini kelompok yang mana. Kok poso kan? Ayo poso wajib kok. Nah, ini berarti saya terpaksa. Maka ayat ini kan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan. Soalnya wong-wong ngoten niku lek mboten diwajibi kira-kira poso mboten? Mboten. Kan gitu. Wah, ya aku pilih ngudut wae. Aku ra mangan 3 dina ya kuat, sing penting ngudut kan gitu. Nah, kan dia tidak berpuasa, maka Allah itu lalu memaksa. Walaupun nanti ujungnya ya sama, diharapkannya sama, la'allakum tattaqun kan gitu. Jadi dilatih. Tapi ada yang prosesnya ini dari ini kok wow berat sekali, ada yang prosesnya mungkin sudah lebih ringan. Dia akan mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, beda kalau bikar. Bikar niku mboten dipaksa. Jadi sukarela. Siapa yang mau ikut silahkan gabung. Kan gitu. Berarti sukarela. Ikhlas nih, berarti ikhlas ya, menjaga keikhlasannya kan gitu. Tidak ada paksaan, sing duwe motor kabeh kudu melu kan, itu tidak. Nah, kan ini bagian dari keikhlasan. Ini beda dengan ibadah. Ibadah itu ya ono sing kudu dipaksa, karena kalau tidak seperti itu mungkin orang tidak melakukan. Atau juga kalau tidak dipaksa kita tidak melaksanakan itu, tapi paksaan Allah itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi paksaan Allah itu lalu ada hasilnya. Hasilnya apa? Nanti mengangkat derajatnya itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, termasuk yang hadir ini kan tadi dikatakan untuk memakmurkan masjid kan gitu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dia itu niatnya wis apik. Niatnya makmur ke masjid. Yang bisa memakmurkan masjid itu ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Lalu mendirikan sholat dan membayar zakat kan gitu. Maka ini dibuktikan, realisasinya ada. Wis bismillah niat ngeramekke masjid atau niat memakmurkan masjid. Niku ayatnya ya digolek-goleki insyaallah nggih wonten kan gitu. Jadi ya kita carikan ayat untuk memotivasi supaya ini dalam rangka untuk memakmurkan masjid, ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita sekarang berada di bagian yang istimewa tadi. Nah, di bagian yang istimewa itu kalau kita sia-siakan, maka kadosnya kok eman-eman. Jadi eman-eman. Karena Islam itu kan sangat memperhatikan waktu. Mulai ayat-ayat Quran itu kan banyak yang menyebut waktu. Jadi saya menyebut waktu 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu kan waktu juga. Nah, misalkan ada wal asri demi waktu, wadduhan itu juga waktu, wal laili juga waktu, atau yang walayalin ashr di malam yang ke-10 itu juga disebut ketentuan-ketentuan waktu itu. Maka ada bagian yang istimewa yang kita itu diingatkan oleh Al-Quran. Jadi diingatkan. Nah, oleh karena itu kita juga diingatkan ini waktu yang istimewa 10 terakhir. Untuk apa 10 terakhir itu? Atau kita juga lihat di bagian hadis itu bahwa di 10
bahwa di penghujung malam atau di setiap malamnya itu fi jawfil lail itu bahasanya, di ujung malam atau di sepertiga malam terakhir, Allah itu kan senantiasa menunggu apa yang disampaikan oleh hambanya. Siapa yang berdoa pada malam hari itu, fastajiblah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Lalu siapa yang meminta, fa'utiyah, diberi oleh Allah. Dan siapa yang meminta ampunan, fa'astaghfirullah, Allah akan memberikan ampunan kepada dirinya. Nah ini kan waktu disebutkan di setiap malam, di sepertiga terakhir. Nah ini kita sudah di sepertiga malam yang terakhir, di 10 akhir bulan Ramadan, maka waktu istimewa ditambah lagi di penghujung bulan yang istimewa. Nah maka kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Sebagai penutup kami bacakan bagian ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Jadi di malam Lailatul Qadar itu pun dibagi seluruh bagian dari setiap urusan, atau bahasa lain itu lalu ditetapkan bagian-bagian yang akan berlaku bagi manusia 1 tahun. Nanti bermohon lagi, minta lagi yang terbaik. Maka mengupayakan mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu kita berharap ditetapkan untuk tahun berikutnya itu mendapatkan ketetapan yang baik. Jadi berharap ketetapan yang baik. Kita berdoa memohon sebaik-baiknya kepada Allah supaya permohonan kita dikabulkan itu, dan kita mendapatkan ketetapan yang baik. Mari kita jaga, karena malam Lailatul Qadar bahasanya nggih malam, maka dikatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kesejahteraan itu ya terakhirnya di fajar. Maka di setiap malam kita upayakan, paginya kita puasa, siang puasa, sore puasa, malam kita melaksanakan ibadah, menyongsong untuk memperoleh malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah mudah-mudahan ketika kita mengupayakan itu, menjaga dengan sepenuhnya, kita mendapatkan bonus dari Allah, yaitu apa yang kita lakukan itu mendapatkan lipatan 1000 bulan. Dan mudah-mudahan dengan itu bisa mengangkat derajat kita, menjadikan diri kita orang yang mutakin, dan kita diberikan balasan oleh Allah untuk berada di dalam surga. Boleh pilih ngoten mawon, meskipun cukup panjang yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.